Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua menjadi salah satu pengikut setia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, apa kabar anak-anak semua? Tentunya baik-baik saja. Ya, jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Kemudian jangan lupa sholat 5 waktu. Dan kemudian jangan lupa juga belajar untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita mulai pelajaran kita, pada kesempatan yang berbahagia ini, alangkah baiknya kita awali pelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini Bapak coba menjelaskan tentang perkembangan Islam periode Madinah, yaitu di bab 11. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di dalam pembelajaran kita ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, satu, mengambil hikmah dari perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah dalam menyampaikan risalah. Yang kedua, mencontoh keteladanan perjuangan Nabi Muhammad SAW saat meneruskan dakwah di Madinah. Nah, kemudian yang ketiga, mengerti dan memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang keempat, memaparkan strategi perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengukuhkan agama Islam di kota Madinah. Nah, makanya dalam pelajaran sejarah ini mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari tujuan pembelajaran tadi. Nah, baiklah, di sini ada peta konsep penjelasan kita pada hari ini, yaitu perkembangan Islam periode Madinah ini. Yang pertama nanti itu bagaimana perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nah, itu nanti dijelaskan di situ bagaimana nanti ya. Nah, kemudian yang kedua, strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nah, ini periode di kota Madinah. Maka kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW di kota Madinah. Nah, selama lebih dari 13 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah dan menyebarkan ajaran Islam di kota Mekah. Beliau mendapat penentangan dan penolakan yang luar biasa dari kaum Quraisy. Nah, di Mekah, Islam tidak berkembang karena kaum Quraisy menolak agama yang dianggap baru tersebut. Nah, berkenaan dengan hal itu, alasan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu yang pertama ya. Nah, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Nah, selama dakwah tersebut tak kurang ada 40 orang yang menjadi pengikut beliau. Mereka adalah yang dikenal dengan as-sabiqunal awalun, atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, pengikut setia dari Nabi Muhammad SAW yang rela mempertaruhkan harta dan nyawa untuk membela agama Islam. Nah, jadi pada saat itu agar Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah dengan turunlah ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW itu agar menyampaikan dakwah secara terang-terangan kepada segenap lapisan masyarakat, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Nah, mula-mula yang diserukan kaum kerabat dari Bani Hashim. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin." Nah, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surah Al-Hijr ayat 94. Nah, agama Islam tidak langsung diterima oleh masyarakat Mekah pada waktu itu. Bahkan mereka menolak agama baru tersebut yang ingin menghapus ajaran nenek moyang mereka.
Nah, sebab-sebab penolakan yang dilakukan oleh kaum Quraisy sebagai berikut. Nah, yang pertama, mereka beranggapan bahwa ajaran Islam yang menganut atau yang memuat ketauhidan atau mempercayai Allah Subhanahu yang Maha Esa bertentangan dengan kepercayaan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka turun-temurun. Nah, kemudian dengan diterimanya agama Islam, kedudukan mereka yang tinggi selama ini akan jatuh merosot. Nah, oleh sebab itu makanya mereka itu menolak ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, keuntungan yang mereka peroleh dari perdagangan patung berhala dan lainnya akan lepas dari tangan mereka. Nah, itu alasan-alasan, sebab-sebab penolakan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah anak-anak sekalian, nah melihat kenyataan seperti itu, akhirnya Nabi Muhammad SAW memandang bahwa kota Mekah, nah itu tidak bisa lagi dijadikan sebagai pusat dakwah. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah dengan beberapa alasan. Jadi Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah atau berpindah dengan beberapa alasan sebagai berikut. Nah, yang pertama, rencana jahat kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Yang kedua, fitnah tentang Nabi Muhammad SAW dituduh juru penerang yang memecah belah masyarakat. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, itu Abu Jahal sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW sehingga dia ingin membunuhnya. Nah, jadi betapa tekanan sekali Nabi Muhammad pada saat itu ya, akan mau dibunuh. Nah, kemudian yang keempat, Bani Hashim, keluarga Rasulullah SAW diboikot dan kaum muslimin dikucilkan, ya, artinya ya termasuk mungkin dihina-hina, dicemoohkan oleh masyarakat Mekah selama 3 tahun. Nah, kemudian yang kedua, Madinah sebagai kota tujuan hijrah. Nah, jadi hijrahnya Nabi itu tujuannya itu ke kota Madinah. Nah, mendapat banyak alasan untuk meninggalkan kota Makkah, Rasulullah SAW menjatuhkan pilihan untuk berhijrah ke kota Madinah untuk menetap dan melanjutkan dakwah beliau di sana. Nah, Madinah menjadi tujuan hijrah karena beberapa alasan. Jadi Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin lainnya hijrah ke Madinah itu ada beberapa alasan. Nah, yang pertama, Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan kota Mekah. Nah, kemudian yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk Madinah karena kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, mempunyai istri orang Madinah. Nah, kemudian yang ketiga atau yang C, penduduk Madinah sudah dikenal Rasulullah memiliki sifat lemah lembut. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW mempunyai kerabat di Madinah, yaitu Bani Nazar. Kemudian yang kelima, bagi diri Nabi Muhammad SAW sendiri, hijrah ke Madinah karena mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alasan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu salah satunya adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam atau yang F, sambutan baik dari masyarakat Madinah atas ajakan Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam dan melakukan perjanjian Aqobah. Ini nanti perjanjian Aqobah ini sebanyak 2 kali, ada perjanjian Aqobah 1 dan ada perjanjian Aqobah 2. Nah, kemudian yang ke-7 atau yang G, masyarakat Madinah yang telah memeluk Islam mengundang Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah setelah peristiwa perjanjian Aqobah. Kemudian yang ke-8 atau H, agama Islam telah berkembang pesat di kota Madinah. Nah, itu adalah beberapa alasan kenapa Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin kota Madinah sebagai tujuan hijrah beliau. Yang ketiga, perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, hijrahnya atau pindahnya para sahabat ke Madinah diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Nah, bahwa di Madinah para sahabat mendapatkan tempat tinggal yang aman. Nah, akhirnya pendukung dan kekuatan dari masyarakat Madinah mendukung kepada
Nabi Muhammad SAW dan para kerabat. Nah, para sahabat mendapatkan tempat tinggal yang aman tadi itu juga mendapat dukungan dan kekuatan dari masyarakat Madinah. Nah, oleh karena itu kaum kafir Quraisy berusaha menghalangi Nabi Muhammad SAW agar tidak bisa keluar dari kota Mekah. Nah, Nabi Muhammad SAW yang sudah keluar dari rumah bergegas menuju rumah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menemaninya berangkat ke Madinah. Nah, Rasulullah SAW terus berjalan sehingga tiba di Kuba dan menuju rumah Kulsum bin Al-Hadam. Nah, ketika menetap di sana, beliau membangun masjid yang pertama kali, yaitu masjid yang bernama Masjid Kuba. Nah, kemudian yang kedua, strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, sesampainya di kota Madinah, jadi setelah Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Nah, sesampainya di kota Madinah, Rasulullah SAW mulai melakukan dakwah, mengajarkan ajaran Islam yang menjadi kewajiban sebagai Rasulullah SAW. Nah, adapun strategi beliau selama berada di kota Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Nah, kemudian yang kedua yang dilakukan beliau setelah tiba di kota Madinah, beliau mempersatukan atau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Jadi Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan para sahabat muhajirin, yaitu orang yang berhijrah. Jadi muhajirin itu adalah orang yang berhijrah dari Mekah dengan penduduk Ansor Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj dengan meletakkan Islam sebagai ikatannya. Nah, perpaduan yang diasaskan atas dasar iman ini telah menolak cara hubungan sebelumnya yang berdasarkan kepada keturunan, warna kulit, dan tanah air. Nah, kemudian yang ketiga yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu membuat piagam Madinah. Nah, jadi penduduk Madinah yang terdiri atas banyak golongan dan kelompok membutuhkan peraturan agar tercipta stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Kaum muslimin, Yahudi, dan orang-orang musyrik yang belum memeluk Islam menjadi satu di kota Madinah. Nah, oleh karena itu sangat wajar jika Nabi Muhammad SAW membuat piagam namanya Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini merupakan perjanjian yang tertulis di dalamnya perjanjian yang harus ditaati rakyat Madinah yang mengandung 47 pasal isi. Ya. Nah, isi Piagam Madinah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kelompok masing-masing berhak menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan bagi orang yang patuh. Itu kelompok yang masing-masing ya. Kemudian yang kedua, kebebasan beragama terjamin untuk semua kelompok. Jadi bebas memeluk agama sana dijamin dari zaman Rasulullah SAW. Nah, jadi zaman Rasulullah itu beliau sudah mengadakan toleransi, walaupun berbeda agama tetapi tetap bersatu. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi suatu kewajiban bagi penduduk Madinah, Muslim dan Yahudi untuk saling membantu dan saling tolong-menolong. Kemudian yang keempat, atau D, saling mengadakan kerjasama dengan mempertahankan kota Madinah dari segala serangan. Nah, jadi di dalam perjanjian itu menjadi satu kewajiban saling mengadakan kerjasama dengan mempertahankan kota Madinah dari segala serangan. Jadi tidak lagi memandang suku, ras, warna kulit, agama, dan sebagainya. Kemudian yang kelima atau yang Rasulullah SAW menjadi pemimpin tertinggi di kota Madinah. Jadi segala perkara dan perselisihan besar diserahkan kepada beliau untuk memutuskannya. Dan kemudian yang keempat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau di Madinah, mensyariatkan zakat. Jadi pada tahun kedua hijrah di Madinah, Rasulullah SAW menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat untuk setiap muslim. Nah, kemudian yang kelima, menyempurnakan akhlak manusia. Nah, jadi begitu
Rasulullah SAW sudah menetap atau sampai di kota Madinah, yang dilakukan beliau yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak Nabi Muhammad SAW merupakan acuan yang tidak ada bandingannya, bukan hanya dipuji oleh manusia, tetapi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Nah, pada lain kesempatan Rasulullah SAW menjelaskan lewat hadis lainnya. Nah, qala Rasulullah SAW, innama bu'istu diutammima makarimal akhlaq wahul Ahmad. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi ketika beliau di Madinah, beliau di sana yang dilakukan adalah mengutamakan perbaikan akhlak di sana. Nah, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari sejarah perjuangan periode Madinah Rasulullah SAW, kita dapat mengambil iktibar dan kita dapat juga yang terakhir menyontoh akhlak Rasulullah SAW, terutama lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita amalkan, ayo kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari akhlak baginda Rasulullah SAW. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada kurangnya itu hanya dari Bapak pribadi, dan jika ada kelebihan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.